Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Bapak berharap kalian semuanya dalam keadaan baik, tidak kurang sedikit pun. Sebelum KBM pada hari ini dimulai, silahkan ketua kelas untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Mas Alvan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke. Setelah kita berdoa, semoga apa yang kita akan pelajari hari ini selalu mendapatkan kemudahan dan mendapatkan manfaat untuk kita dan untuk orang lain. Nah, selanjutnya silahkan buka handphonenya, kemudian buka aplikasi Google Classroom, silahkan absensi terlebih dahulu. Silakan. Ternyata sudah hadir semuanya. Berarti tidak ada yang izin ya hari ini. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak akan bertanya kepada anak-anak mengenai materi yang kalian pelajari pada pertemuan minggu lalu. Masihkah ada yang masih ingat? Iya, Ines? Ya, bagus sekali Ines. Berarti Ines masih ingat materi yang minggu lalu dipelajari. Untuk pertemuan hari ini masih ada hubungannya dengan materi yang minggu lalu, yaitu mengenai hosting. Akan tetapi pada hari ini kita akan belajar mengenai dedicated hosting server. Tujuan pelajaran pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama adalah kalian akan mampu menjelaskan mengenai konsep dasar dari dedicated hosting server. Yang kedua, kalian juga mampu untuk menjelaskan kekurangan maupun kelebihan dari menggunakan dedicated hosting server. Yang ketiga, kalian dapat merinci prosedur memilih dedicated hosting server. Oke, sekarang Bapak akan menampilkan video. Kalian amati video tersebut. Apabila ada hal-hal yang penting, kalian catat. Berikut videonya. Bagaimana? Kalian sudah menyaksikan videonya? Nah, dari video tersebut, apabila ada yang kalian kurang mengerti, bisa ditanyakan kepada saya. Atau nanti ada temannya yang nanti bisa saling menjawab. Dari video tersebut, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Pak Iwan, saya mau bertanya tentang konsep dedicated hosting server apa ya Pak? Ya, bagus sekali Ines. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ines. Mbak Ines menanyakan mengenai konsep dasar dari dedicated hosting. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dedicated hosting. Jadi saya akan menganalogikan mengenai konsep dedicated hosting itu seperti kita menyewa sebuah kamar hotel, yang mana di dalam kamar hotel itu hanya kita sendiri yang menyewanya, tanpa ada orang lain yang masuk ke dalamnya.
sama seperti halnya dengan dedicated server. Jadi di sini kita menyewa server yang dikhususkan untuk kita sendiri tanpa ada user lain atau akun lain yang ada di dalam server tersebut. Jawabannya adalah seperti itu, Mbak Ines. Dari materi yang Bapak sampaikan lewat video tadi, itu sekiranya masih kurang, maka di sini tugas kalian adalah saya beri waktu untuk mencari referensi lain, yaitu kalian buka handphonenya, kemudian cari sumber belajar mengenai dedicated hosting dari internet. Nanti setelah itu catat poin-poin penting, kemudian nanti kalian buat resumenya. Oke, sudah selesai ya mencari bahan dari internet. Nah, kalau sudah, kalian susun yang rapi. Dan untuk melihat pemahaman kalian tentang dedicated server, Bapak sudah menyediakan beberapa soal yang ada di Google Classroom. Nanti kalian jawab. Setelah kalian jawab, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, mengerjakan soalnya sudah selesai ya. Saat ini Bapak akan membahas mengenai soal-soal yang ada di Google Classroom, tetapi tidak semuanya ya, karena mengingat waktu kita cuman sebentar. Jadi intinya yang ada di sana yaitu mengenai konsep, kemudian cara kerja, kemudian cara memilih dedicated hosting dan cloud computing, seperti itu. Jadi saya jelaskan bahwasannya dedicated hosting adalah sebuah layanan yang mana kita bisa menyimpan data secara personal tanpa ada user lain yang ada di dalam server tersebut. Kemudian prosedur kita dalam memilih dedicated hosting yaitu harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah satu, spesifikasi hardware, kemudian yang kedua ada faktor keamanan, kemudian yang ketiga ada mengenai harga, kemudian yang keempat adalah mengenai technical support. Demikian tadi penjelasan saya mengenai dedicated hosting server. Kemudian dari penjelasan tersebut nanti salah satu dari kalian bisa menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini, yaitu nanti salah satunya harus melakukan presentasi pada Google Meet. Jadi kesimpulannya yang bisa saya simpulkan tadi yaitu dedicated hosting itu adalah kita menyewa sebuah server khusus. Anda ada akun dalam server tersebut. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu ada full akses, keamanan data, tidak ada pihak ketiga. Kemudian kekurangannya adalah biayanya mahal, butuh skill advance. Terus prosedur pemulihan dedicated hosting itu ada spesifikasi hardware, kapasitas memori, faktor keamanan, dan dukungan teknis. Itu Pak yang bisa saya simpulkan. Demikian tadi teman kalian sudah menyimpulkan mengenai materi pada pertemuan hari ini. Untuk mempertegas dari kesimpulan tadi, jadi saya akan menjelaskan ulang mengenai materi pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah mengenai konsep dari dedicated hosting, yang mana dedicated hosting itu adalah sebuah hosting yang hanya digunakan untuk personal, ya, individu tanpa ada user lain. Yang kedua, waktunya sudah hampir selesai, jadi marilah kita akhiri kegiatan belajar pada hari ini. Sebelumnya silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan. Oke, demikian tadi pelajaran mengenai dedicated hosting server.
Saya berharap kalian semuanya tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian tetap menggunakan masker